Halo anak-anak semuanya, kembali lagi kita belajar dengan Bu Putu Sudiarti di NPS YouTube channel. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Thank you. Halo anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang ke-1. Tetap semangat belajar ya, dan simak video pembelajaran ini hingga selesai. Nah, anak-anak, sesuai dengan subtema pembelajaran kita hari ini, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta masih banyak lainnya. Kita wajib mensyukurinya. Salah satunya makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya, anak-anak. Maka, tidak mengherankan jika makanan Indonesia mempunyai cita rasa yang sangat khas. Coba kalian perhatikan cuplikan berikut. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Negeri kita sangat kaya akan makanan tradisional, anak-anak. Yang pertama ada sega jamblang, yang dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan nasi jamblang. Makanan ini merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Yang ketiga, lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Keempat, nasi kerawu. Nasi kerawu ini adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai sega gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Nah, bagaimana? Apakah kalian pernah mencoba makanan tradisional yang Ibu jelaskan tadi? Atau bahkan kalian pernah mencoba makanan tradisional yang lainnya, anak-anak? Ibu guru yakin kalian pasti pernah mencoba salah satu makanan tradisional yang ada di daerahmu masing-masing. Sekarang coba perhatikan salah satu makanan tradisional berikut. Nah, tahukah kalian apa nama masakan ini? Iya, benar sekali, ini adalah ayam betutu yang berasal dari Provinsi Bali yang sangat enak rasanya. Perlu kalian ketahui, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan cara berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya sangat nyaring. Anak-anak hebat semuanya, ingatkah kalian bahwa bunyi memerlukan perantara atau penghantar untuk bisa terdengar ke telinga kalian? Adapun media penghantar untuk perambatan bunyi melalui udara, zat cair, dan benda padat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu ingatkan kembali tentang apa sih itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, harus terdapat medium atau perantara bunyi. Yang kedua, harus terdapat sumber bunyi. Dan yang ketiga, terdapat reseptor atau penerima bunyi. Nah, itu tadi 3 syarat terjadinya bunyi ya, anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, sifat bunyi adalah memerlukan media atau medium untuk merambat. Nah, kenapa bunyi memerlukan medium untuk merambat? Karena bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa.
Ruang hampa itu apa, Bu Guru? Ruang hampa itu adalah ruangan yang kosong dan tidak ada udaranya. Jadi, syarat bunyi untuk bisa merambat itu adalah melalui media perantara, baik melalui udara, zat padat, ataupun zat cair. Jika tidak ada perantara, maka bunyi tidak akan dapat terdengar atau terjadi, anak-anak. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Misalnya, suara petir di malam hari terdengar lebih keras dibandingkan siang hari. Kenapa? Karena suhu udara siang hari lebih panas dan kerapatan udara di siang hari lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari lebih keras terdengar. Dan sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga menimbulkan gema atau gaung. Nah, gema atau gaung itu apa sih? Ayo kita cari tahu bersama. Gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar sangat jelas. Contohnya ketika kita teriak di tepi tebing. Suara pantulan kita akan terdengar sangat jelas. Gaung. Gaung merupakan suatu bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dibuat. Terjadinya gaung disebabkan karena penghalang gelombang memiliki yang dekat dengan sumber suara. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut. Contoh gaung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, suara di dalam bioskop. Sehingga diperlukan peredam suara di dalam bioskop agar suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Yang kedua, suara musik di studio musik. Dan yang ketiga, suara teriakan di dalam gua. Contoh benda yang menyerap bunyi atau sebagai peredam bunyi diantaranya gabus, busa, karpet, wol, dan spons. Selanjutnya, benda yang tidak dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang tidak dapat menyerap bunyi adalah benda yang keras dan padat yang menyebabkan pemantulan bunyi, seperti di dinding ruangan, goa, dan tebing, anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu harapkan kalian dapat memahami materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Dan selanjutnya, ayo kalian coba kerjakan tugas berikut ini. 1. Tulislah 5 nama makanan tradisional Indonesia disertai dengan asal daerahnya. 2. Sebutkanlah 3 sifat-sifat bunyi yang kalian ketahui. 3. Tulislah perbedaan gaung dan gema. Dan yang terakhir, tulislah 2 cara mensyukuri keberagaman budaya di Indonesia. Baiklah anak-anak, usai sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih karena kalian sudah menyimak video sampai selesai. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Dadah!